Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Before that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan pembelajaran dari pertemuan kemarin, yaitu apa? Ya tetap ya, jadi tetap chapter 3, what time is it? Nah, sekarang kita akan belajar tentang next. Nah, ini kita akan belajar tentang verb and simple present tense. So, we will learn about verb and simple present tense. Oke, jadi sudah paham ya untuk materi hari ini, yaitu verb and simple present tense. Next. Nah, what is a verb? Nah, jadi sebelum kita bahas simple present tense, kita pahami dulu apa itu verb. Ya, jadi verb itu kata kerja. Ya, jadi verb is kata kerja. A verb is action word which describe something we do it. Nah, jadi maksud di PPT ini adalah a verb yaitu kata kerja ya, yang mana mendeskripsikan sesuatu yang kita lakukan. Jadi kata kerja itu sebenarnya memiliki beberapa fungsi. Jadi bisa dalam kebiasaan kita atau kejadian sehari-hari atau aktivitas atau kejadian secara berlangsung. Jadi itu yang namanya kata kerja atau is verb. Jadi gitu, paham ya? Nah, untuk verb ini memiliki ada berapa kosakata. Next ya. Nah, jadi verb itu memiliki berapa kosakata? Common verbs in English. Nah, jadi yang pertama itu sleep. Sleep ialah tidur. Nah, di sini banyak kosakata, kalian bisa catat ya. Di sini ada sleep, wake up, go, bring, study, submit, see, remember, forget, try, need, agree, write, must, have, think, eat, drink, visit, walk, hear, do. Nah, jadi tadi yang saya sebutkan itu adalah bentuk kata kerja dari verb. Verb yaitu kata kerja emang. Nah, gitu. Sebenarnya verb itu ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Nanti kita akan menemukan verb 2-nya di pembelajaran selanjutnya, entah itu di semester atas ataupun nanti gitu ya. Sekarang kita pahami dulu untuk infinitive verb atau dasarnya verb, kata kerja yang pertama itu. Ini, apa itu? Ya ini. Verb ini semuanya verb 1. Jadi verb yang dasar, paling dasar gitu. Terus selanjutnya ini. Saya coba untuk membacakan run, consist, feel, find, come, sell, buy, make, meet, show, take, tell, understand, break, be, give, ask, know, send, and the last can. Jadi untuk artinya kalian bisa lihat sendiri ya. Jangan lupa untuk dicatat. Ini namanya common verbs in English. Jadi ini semua adalah termasuk verb 1 or verb 1 gitu. Paham ya? Next, ini juga ada kosakata lagi dari verbs. Verbs 1. Saya coba bacakan lagi ya.
Kalian bisa tiru. Miss, finish, watch, mix, cry, wash, bless, fix, clean, talk, action, want, write, read, use, and the last follow. Nah, untuk artinya sudah saya paparkan di PPT, kalian bisa catat ya, karena ini bisa bermanfaat untuk kalian. Next, nah sekarang pembahasan apa itu? Nah, setelah verb kita bahas tentang simple present tense. What is the present tense? No, what is the simple present tense? Nah, jadi apa itu simple present tense? Nah, jadi ini kita bahas tentang waktu. Sebenarnya waktu itu ada berapa? Good. Jadi waktu itu ada 3 atau 3. Yang pertama ada masa depan, masa kini, dan masa lalu. In English, kalau masa depan future, masa lalu past. Nah, baru masa sekarang present. Nah, jadi kita bahas present, simple present tense. Jadi kita bahas hal kejadian yang hari ini, bukan masa lalu dan bukan masa depan, yang sekarang ini, gitu ya. Paham ya? Simple present tense is. Nah, jadi definisi simple present tense di sini yaitu suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan atau kejadian secara berlangsung. Jadi, paham ya? Di sini definisinya sudah menjelaskan bahwa simple present tense ini bukan termasuk masa depan atau masa lalu. Jadi membahas tentang kebiasaan kita sehari-hari atau hal yang terjadi secara berlangsung atau hari ini, seperti itu. Oke, understand? Good. Next. Nah, simple present tense itu memiliki rumus. Nah, ketika kita membuat kalimat atau kita menyatakan, baik itu dalam writing atau speak, kita bisa menggunakan formula simple present tense. Apa itu rumus dari simple present tense? Gitu ya. Di sini saya paparkan ada 2 rumus. Nah, yaitu ada yang dari nominal dan juga ada yang dari verb. Lah, yang ini positif yang ada di atas, yang tulisannya warna hitam. Nah, ini memang saya sengaja untuk bedakan agar kalian bisa membedakan mana yang nominal dan mana yang verb. Seperti itu. Nah, yang pertama yang ada di atas ini yaitu dari nominal. Ini namanya nominal. Jadi ini rumusnya namanya nominal, gitu ya. Positif. Ini ada positif, ada negatif, dan ada interrogatif. Nah, kalau positif itu nilainya bisa plus, kalau negatif itu tandanya bisa min. Terus kalau interrogatif itu biasanya tandanya tanda tanya, seperti itu. Oke, lanjut yang nominal. Rumusnya subject plus to be dalam kurung am, are, is plus verb one. Bisa diikuti dengan objeknya ya. Next, negatif ada subject plus not plus to be am, are, is plus verb one. Nah, next, yang interrogatif yaitu to be. To be, am, are, is. Jadi, untuk interrogatifnya itu to be-nya dulu baru ke subjek. Setelah subjek plus verb one. Seperti itu. Baru dikasih tanda tanya. Seperti itu. Itu namanya yang nominal. Untuk yang verb, nah rumusnya ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Kalau positif itu subjek verb one. Nah, ketambahan s or is. Untuk negatif yaitu subjek plus do or does plus not plus verb one. Nah, selanjutnya itu ada interrogatif yaitu do or does plus subjek plus verb one. Jadi paham ya untuk rumus simple present tense. Next,
Nah, ini saya kasih contoh, for example like I'm a student. Itu untuk positif. Yang negatif, I'm not a student. Yang interrogatif, I'm a student. Nah, boleh kalian perhatikan, ini nomor 1 yang ada di atas, ini contoh dari nominal. Nah, seperti itu. Jadi, kalau nominal itu termasuk ke kata benda, seperti itu. Nah, mana bendanya? Student. Coba dilihat di kata student. Student itu kata benda. Itu adalah noun. Mungkin ini sudah dibahas atau akan dibahas ya nanti bisa. Nah, kalau yang di bawah, I go to school at 6:30 gitu ya. Yang negatif, I don't go to school at 6:30 Terus selanjutnya yang interrogatif, do you go to school at 6:30 atau bisa a half 6, seperti itu. Next, nah, most verb takes s in the third person. Ada he, she, ada it. Nah, jadi khusus untuk he, she, it, verbnya itu ada ketambahan s, is, and ies, seperti itu. Nah, di sini sudah saya paparkan ada 3 ya. Yang pertama itu ada ss, sh, ch, xo. In English, ss, sh, ch, x, and o. Jadi contoh, I go. Lah, I itu karena bukan third person, jadi verbnya makai go biasa, no ketambahan atau bukan ketambahan s atau is. Baru kalau he, she, it. Nah, di sini ada contoh he, yaitu memiliki arti dia laki-laki, dan verbnya ketambahan is, seperti itu. Paham ya? Nah, untuk nomor 2 itu a konsonan plus y. Lah, konsonan itu huruf selain a, i, u, e, o gitu ya. Fokus dengan study. Nah, study sebelumnya y itu ada huruf d. D itu adalah huruf konsonan. Jadi, jika kita subjeknya makai he, she, it, terus verbnya itu study, kita bisa menambahkan she studies seperti di contoh ini. Seperti itu ya. Untuk nomor 3, vowel. Vowel itu huruf a, i, u, e, o. Nah, coba kalian perhatikan yang play di contoh. I play and he plays. Nah, ketika ada huruf y di belakangnya, sebelumnya y ada huruf vowel. Maka ketika kita menggunakan third person subjeknya, maka place-nya itu ketambahan s, seperti di contoh ini. Paham? Next. Nah, ini adalah tugas untuk kalian ya. Kalian jika tidak paham bisa tanya langsung ke saya ya, atau bisa diperhatikan lagi untuk melihat videonya agar kalian bisa menangkap kembali seperti itu. Nah, ini tugasnya, buatlah kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam simple present tense gitu ya. Nah, jadi kalian buat kalimat dalam positif, kan kalimat itu ada positif, negatif, dan ada interrogatif. Nah, buatnya kita simple present tense. Untuk verbnya kita bisa pakai yang sudah ada di PPT sebelumnya, kan banyak itu kosakata verb. Nah, atau kalian bisa buat kalimat yang nominal, itu juga bisa. Yang penting buat kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam simple present tense seperti itu. Mungkin bisa difahami ya untuk materi hari ini. Nah, oke.
finish. Thank you for your attention. See you next time. Before that, do you any question so far? Oke, mungkin jika ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. Don't forget like, comment, and subscribe. And jika kalian ragu, kalian bisa langsung tanya di grup ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.